banyak ibaratnya anak di Taiwan orang tua terkadang terlena. Ini maaf loh ya, bukannya apa-apa. Jadi kalau bisa anaknya di sini, yang di Indonesia itu entah orang tuanya, entah suami, entah istrinya, setidaknya bisa untuk mengembangkan keuangan itu. Jangan sampai maaf nih, dengan hanya kata wah. Nah itu loh bos. Kasih saran dong buat subscriber, maksudnya tipsnya di sini kok hanya durasi 6 tahun terus bisa nanti udah capek di Taiwan sampai Yang pertama satu, ini maaf ya bos ya, ini tidak menyinggung ataupun tidak menjelekkan orang tua. Amit ya bos ya, maaf ya sebelumnya. Kan saya kan udah berumur nih. Waktu itu pun orang tua saya selalu mengarahkan gitu kan. Ibaratnya kamu dikit dikirimkan saja, jangan dipegang di sini, itu yang pertama. Yang keduanya, ini maaf ya bos ya. Jadi di orang tua saya sendiri pun itu ngubet nih bos. Yang pertama, yang keduanya, ini maaf ya bos ya, bukan kok apa-apa juga, tidak. Banyak ibaratnya anak di Taiwan orang tua terkadang terlena. Ini maaf loh ya, bukannya apa-apa. Jadi kalau bisa anaknya di sini, yang di Indonesia itu entah orang tuanya, entah suami, entah istrinya, setidaknya bisa untuk mengembangkan keuangan itu. Jangan sampai maaf nih, dengan hanya kata wah. Nah itu loh bos. Nah seperti itu. Jadi dengan kerendahan hati saya waktu itu memang diarahkan coba seperti ini, coba seperti ini. Akhirnya ya alhamdulillah dalam waktu. Dengan kata lain itu sampean mendapat dukungan penuh dari orang tua ya. Ya alhamdulillah bos, memang doa yang terbaik itu memang dari orang tua. Iya berarti gini guys, buat kalian-kalian yang masih punya orang tua itu sangat-sangat bersyukur guys, maksudnya. Betul. Selalulah minta doa dari orang tua, soalnya doa orang tua itu sangat mujarab sekali bagi yang masih punya orang tua. Terus kalau orang tua kayak orang tuanya Mas Tran ini kan maksudnya berpikir maju lah. Jadi anak saya kerja jauh-jauh ya biar nggak sia-sia, jadi akhirnya nek bahasa Jawa ini diubetne itu bahasa Indonesianya apa? Dikembangkan. Dikembangkan seperti itu bos. Dikembangkan. Jadi yang kerja di sini tenang, terus udah ada hasil apa? Soalnya gini ya, kalau kita kerja di sini capek-capek. Betul. Terus di Indo udah ada hasil entah apa, itu wujudnya itu semangat guys. Jadi semangat begitu kita kerja capek ya, pulang sore capek, telepon Indo, ini sapi kamu udah gemuk misalkan, kayak sampean kan misalkan sapi kamu udah, kita kan seneng ya jadinya. Betul itu. Beda sama yang mohon maaf ngamplo nggak ya. Betul. Terus tips buat yang di sini untuk menjaga keuangan buat yang ya mohon maaf untuk pemula-pemula 70% bos. Kalau minta saran dari Mas Tran 70% gaji pulangkan ke Indonesia. Ya, karena apa? 30% buat kita kehidupan di sini, karena kita butuh rokok, butuh makan, butuh jajan, butuh kopi, butuh dan lain-lain, internet, ataupun mungkin ya bisa dikatakan pengen fashion, celana, baju dan sebagainya. Intinya seperti itu. Kalau memang kan manusia dan orang itu kan beda-beda pemikirannya bos ya. Ini maaf loh ya, bukan kok saya tuh di Trans B7 kok menggurui ataupun apa, kan tidak, semua kembali lagi kan hanya sebatas sharing. Sharing aja kan seperti itu. Jadi kalau saran dari saya itu tadi, saya berpikir dulu seperti ini bos, gaji pokok full saya kirimkan ke Indonesia, yang buat kehidupan saya di sini cukup dengan lemburan saja, itu aja udah. Ya itu gini ya, maksudnya sedikit masukan saja. Yaitu sampean mau mengirimkan pool itu soalnya kan memang udah ada kepercayaan guys. Maksudnya betul. Kita kan orang tua udah memang peduli sama sampean. Jadi ya orang tua, keluarga. Jadi begitu uang itu pulang ya dikembangkan itu. Tapi kalau misalkan mohon maaf buat teman-teman yang sekiranya ya banyak kasus lah, maksudnya banyak yang omong juga dari teman-teman saya itu, uang itu berapapun dikirim ke Indo ya habis. Nah, betul. Itu berarti kita harus memang pintar-pintar mensiasati guys. Maksudnya sekiranya kalau di Indonesia nggak ada yang kita percaya ya, maksudnya kita percaya
untuk mengelola keuangan dikembangkan ya dipegang sendiri di sini juga nggak apa-apa. Buka aja rekening bank, buka rekening bank di sini, masukin bank plus yang penting gaya hidup kita di sini, kita itu harus bisa memanage keuangan. Betul. Per bulan itu misalkan kita nggak ada orang yang dipercaya di Indo, misalkan ya mohon maaf kan nggak semua loh, tadi semua, betul. maaf nggak semua orang tua ini, mohon maaf sekali lagi, nggak semua itu kita bisa percaya. Betul. Kadangkala ya itu kan banyak kasus ya, kerja di luar negeri, nggak hanya di Taiwan lah, di mana-mana bertahun-tahun uang dikirim nyampe di Indo, kita yang pekerja nyampe di Indo pulang ya udah habis. Nah itu makanya kalau ada yang bisa dipercaya di Indonesia dikembangkan ya monggo, silahkan. Saran dari Mas Tran itu 70% apa gajinya semua dikirimkan ke Indo, kita nyisain buat makan buat apa, silahkan, itu baik kalau ada yang dipercaya. Kalau nggak ada, betul. Saya menyarankan buka aja rekening Bank Taiwan. Rekening Bank Taiwan masukin di sini lah, nanti misalkan udah mau pulang apa-apa tinggal diambil, dikirimkan ke Indonesia, juga bisa gitu. Seperti itu ya, betul Bos. Jadi kerja itu nggak hanya dapat capek doang. Betul, kita nggak sia-sia Bos. Soalnya tahu sendiri Indonesia, Taiwan, kita jauh-jauh ke Taiwan kalau misalkan hanya pulang kan, ya kan? Nah itu tadi bener. Kalau kita itu cuman, aduh ya gitulah intinya. Iya. Ya terkadang kan ya sambil ngelantur nih Bos. Baru dateng kan, ini motivasi juga. Sambil ngelantur tapi ada motivasi juga. Ingat prosesmu di PT begitu susahnya. Nunggu job begitu susahnya. Nunggu job kita lari sono sini, sono sini. Kadang-kadang tuh sampai memohon. Masing kan nggak dulu waktu di PT yang tadinya nggak pernah sholat, ketika di PT sholat, betul enggak? Sama pernah enggak dulu seperti itu? Tapi ya kalau Allah, saat dulu nggak pernah di PT sih, soalnya di PT nggak pernah aku nginep di kan PT. Banyak bos yang seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan aku cepat dapat job inilah itu. Nah setelah nyampe sini, ini maaf ya Lur ya, bukannya kok apa-apa kan tidak. Intinya kita flashback lagi ke belakang tadi. Ingat proses yang begitu melelahkan, proses yang begitu panjang. Terkadang kita sudah frustasi, kapan aku tuh dapat job, kapan aku tuh bisa terbang ke Taiwan, kan seperti itu. Apalagi yang masih muda-muda guys, yang belum punya tanggung jawab itu ya, maksudnya tanggung jawab misalkan hanya untuk orang tua, itu kesempatan paling bagus ya di saat-saat masih muda bisa nyari duit di, ya katakanlah di Taiwan lah misalkan. Ya sekarang gini aja, seburuk-buruknya pabrik di Taiwan itu biarpun nggak ada lembur kan otomatis masih 20 lebih. Masih Bos? 20 lebih buat ya kita hura-hura di Taiwan misalkan masih muda taruh 8.000 kan masih 12.000. Nek tak potong bentar. Nek di pabrik saya kalau nggak ada lembur sama sekali, katakanlah sisa 17 Bos. Wes, soalnya ada tabungan. Ada tabungan 3.000. Ada tabungan, kalau ada tabungan iya sisa, maksudnya gini, kesempatan yang muda-muda itu ya belum punya tanggungan itu ya harus pintar-pintar memanage keuangan. Soalnya masih belum punya tanggungan. Jangan hari ini gajian, wah besok apalagi libur panjang nih. Ya namanya anak muda, saya sendiri juga pernah muda maksudnya. Kan kalau bisa jangan seperti itu guys. Sayang waktu prosesnya ya Bos ya. Waktu proses itu kan sampai berbulan-bulan ngurus ini dan itu, ya, kita udah mondar-mandir kayak gini, duit kayak gitu. Nah itu loh Bos. Kasihan lah intinya kalau udah nyampe sini ternyata maaf nih kasarnya ngomong, terus lupa lupa waktu prosesnya begitu berat, akhirnya pulang tahu-tahu kan banyak Bos, tahu-tahu aduh aku tinggal 1 tahun lagi, aduh gimana yang mau nambah atau tidak, mau nambah atau tidak, kan seperti itu gitu loh. Ini maaf ya Bos ya, bukannya apa-apa, banyak lah yang mengeluh.